Dan pemirsa, untuk kita mendalami lebih lanjut terkait dengan lawatan kenegaraan Raja Yordania beserta dengan rombongan ke Indonesia, kita sudah terhubung bersama dengan narasumber melalui sambungan virtual, yaitu ada Sofwan Albana selaku pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia. Halo, selamat sore Pak Sofwan. Selamat sore. Baik, Pak Sofwan, kalau kita lihat ada momen menarik tadi saat Raja Yordania tiba disambut dengan pelukan hangat oleh Presiden Prabowo Subianto dan senyum juga terpancar dari wajah keduanya. Apa yang Anda lihat dari hubungan antara dua pemimpin negara ini? Mungkin kesan yang terpancar terlebih dahulu, mungkin kita lihat dari situ dulu. Seperti apa Pak Sofwan? Ya, tentu saja senyuman dan sambutan yang sangat hangat ini menggambarkan hubungan yang sangat erat antara dua pimpinan negara secara personal, ya, karena tidak hanya bahwa keduanya itu sama-sama alumni Fort Benning di Amerika Serikat dan kemudian banyak interaksi selama di sana. Ketika Presiden Prabowo Subianto waktu itu belum presiden dan sedang berada di dalam proses transisi politik yang membuatnya harus mengasingkan diri ke luar negeri, Raja Abdullah II inilah ya, sahabatnya inilah yang kemudian saja memfasilitasi proses tersebut dan disambut dengan hangat. Bahkan Pak Prabowo pernah ditawari kewarganegaraan ganda dengan Yordania, tapi ditolak karena Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda. Jadi ini menunjukkan hubungan personal yang sangat kuat, yang sejarahnya lama, yang kemudian ketika Pak Prabowo menjadi presiden tentu menjadi salah satu modal sosial yang penting ada bangun hubungan diplomatik dengan negara penting. Baik. Memang itu hal yang sangat terlihat dengan jelas ya. Kita semua bisa merasakan bagaimana memang ada kedekatan, hubungan yang lebih dari sekadar hubungan profesional, di mana pertemanan terjalin dengan erat antara keduanya. Kemudian Pak Sofwan, kalau disimak dan kita lihat bagaimana agenda Presiden Prabowo Subianto selama ia menjabat sejak tahun lalu ya, Oktober 2024 hingga saat ini, sudah beberapa rangkaian lawatan kenegaraan dilakukan, termasuk di bulan April 2025 berkunjung ke Yordania salah satunya. Saat itu kunjungan lawatan ke Timur Tengah dan yang terakhir adalah Yordania yang ia kunjungi. Pertanyaannya, untuk kerjasama kira-kira yang akan dijalin lagi, apakah ada mungkin sektor-sektor baru yang Anda prediksi mungkin akan menjadi suatu sektor yang akan dijalin bilateral ya pada kunjungan kali ini, atau ini merupakan kelanjutan dari apa yang sudah terbina? Salah satunya kan kalau tidak salah tuh Indonesia pernah menandatangani MOU soal pertahanan ya dengan Yordania. Seperti apa analisanya, boleh dibagikan? Ya. Saya kira selain penguatan kerjasama bilateral di antara yang kemudian akan menjadi sangat penting dalam konteks diversifikasi dan penciptaan keberagaman mitra kerjasama Indonesia yang lebih luas di tengah dunia yang sedang berubah. Ada satu hal yang saya kira juga akan menjadi sesuatu yang dibicarakan, karena ini berkaitan dengan ambisi Pak Presiden Prabowo yang melihat Indonesia sebagai satu aktor penting di dalam politik global, termasuk memainkan peran di dalam melakukan upaya penciptaan perdamaian di kawasan yang sedang bergolak seperti di Timur Tengah. Sebagaimana kita ketahui, salah satu yang menjadi perhatian utama dari Republik Indonesia dalam hubungan internasional adalah isu Palestina. Dan kalau Indonesia ingin memberikan kontribusi baik itu berupa bantuan kemanusiaan atau nanti seperti yang dibayangkan secara lebih aktif oleh Presiden Prabowo, termasuk misalnya mengirimkan pasukan perdamaian, tentu saja peran dan koordinasi dengan Yordania menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi saya kira ini tentu saja ada agenda-agenda yang sifatnya bilateral, dan ini kemudian berkaitan dengan upaya Presiden Prabowo dan upaya Indonesia untuk melakukan diversifikasi di tengah dunia yang sedang berubah ini, dan pada saat yang bersamaan sekaligus juga menunjukkan upaya untuk membuka pintu bagi Indonesia bisa berperan lebih luas di Timur Tengah.
Baik. Nah, kemudian kalau kita lihat memang tadi ada bocoran yang disampaikan oleh Menhan ya Syafri Samsudin seperti yang tadi Pak Sofwan katakan terkait dengan isu Gaza, perdamaian yang terus didorong dan melalui two-state solution. Nah, kita tahu ya ada perkembangan terbaru juga memang dari Donald Trump yang sempat mengeluarkan suatu proposal perdamaian dan tapi sepertinya memang belum memberikan hasil yang terlalu signifikan. Nah, bagaimana kira-kira langkah-langkah taktis dan strategis yang bisa didorong juga diupayakan apalagi Yordania tadi seperti Bapak Sofwan katakan mempunyai peran penting juga, kunci juga terkait dengan kondisi di Gaza. Seperti apa mungkin rincian terkait dengan apa mungkin yang bisa digali lebih diolah di strategis dan juga taktisnya? Ya. Ada konvergensi kepentingan antara Indonesia dan Yordania dalam isu Palestina ini. Pertama, secara domestik, persoalan Palestina ini menjadi perhatian yang sangat luas dan kuat dari penduduknya di kedua negara tersebut. Di Indonesia, tentu saja isu Palestina ini menjadi perhatian dari masyarakat yang secara konsisten terus menunjukkan dukungan kepada kemerdekaan Palestina dan dorongan untuk Indonesia bisa berperan dalam upaya menghentikan genosida yang berlangsung di Gaza dan di tepi barat. Nah, Jordania juga demikian. Apalagi di Jordania ini, dia adalah negara yang berbatasan langsung dengan wilayah pendudukan Palestina dan sekaligus juga ada banyak pengungsi Palestina di sana. Jadi ini menjadi isu domestik yang juga sangat penting. Jadi ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kedua kepala negara karena ini adalah isu yang sangat penting bagi konstituen domestik mereka. Tapi kemudian selain itu yang kedua adalah keduanya juga memiliki konvergensi karena kemudian mereka tentu saja berkepentingan bahwa Palestina itu kemudian bisa selesai genosida yang sedang dilakukan oleh Israel ini, kekerasannya kemudian berhenti dan kemudian ada stabilitas yang bisa kelanjutan. Karena itu kemudian ya berkaitan dengan stabilitas di Jordania itu sendiri. Jadi saya kira ada konflik di situ, walaupun tentu saja ada beberapa posisi yang mungkin berbeda karena kondisi strukturalnya kan Yordania kan karena berbatasan langsung dia take-nya misalnya lebih banyak, sementara Indonesia mungkin karena jarak yang relatif lebih jauh ada hal-hal yang beda dengan Yordania. Tapi saya kira ada konvergensi dalam kepentingan supaya apa yang sedang terjadi Palestina ini genosida Israel ini kemudian bisa berhenti. Nah, di perkembangan terakhir Presiden Amerika kan mendorong sebuah peace process, tetapi tentu saja ada baik catatan ya, dalam klausul-klausul yang ada di proses itu. Sementara sebenarnya negara Jordania itu juga punya tawaran kan sendiri yang dilihat juga lebih visible dan menjamin hak penduduk Palestina. Nah, jadi saya kira Presiden Prabowo dan Raja Abdullah ini juga dapat kemudian mendiskusikan tentang langkah-langkah yang mengkonsolidasikan antara dua negara untuk mendorong proses perdamaiannya jadi lebih jelas dan sekali lebih adil bagi rakyat Palestina. Jadi yang paling penting tentu saja adalah tekanan yang lebih keras pada yang memiliki power besar pada proses itu, yaitu Amerika Serikat, untuk kemudian lebih tegas, untuk kemudian memaksa Israel menghentikan kekerasan yang sampai saat ini masih terus dilakukan. Tidak hanya di Gaza, tapi juga di wilayah lain Palestina seperti di tepi barat dan Yerusalem. Jadi ini menjadi kesempatan yang baik untuk menyelaraskan konvergensi tadi, sekaligus kemudian menyamakan atau satu frekuensikan langkah gitu, untuk kemudian mendorong perdamaian yang lebih adil, yang lebih berkelanjutan dan tentu saja
sangat mendesak untuk kemudian segera menghentikan berbagai pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel di Gaza maupun di tepi barat. Baik, memang sangat penting juga ya terkait dengan isu ini masih terus menjadi perhatian dari kedua belah pihak, apalagi seperti Anda katakan tadi, Yordania memiliki peran yang penting juga karena lokasinya secara fisik ini memang sangat dekat dengan wilayah pendudukan tersebut dan berada di daerah yang cukup sensitif juga ya, di daerah dekat Israel dan juga beberapa negara Timur Tengah lainnya. Nah, kemudian kalau kita lihat terkait dengan MOU, kalau ditarik sedikit mundur ya Pak Sofwan, di April 2024 kalau tidak salah ini ada 4 MOU yang ditandatangani antara kedua negara. Salah satunya di bidang pertahanan. Pertanyaan saya, kita tahu Yordania ini merupakan negara yang sangat stabil secara politik. Kemudian intelijennya, militernya ini juga sangat kuat. Apakah MOU yang dijalin antara Indonesia dan juga Yordania ini menurut Anda ini bisa mengarah hingga kepada terkait dengan industri alutsista juga, atau mungkin sampai dengan di beberapa waktu ke depan ini masih akan berfokus pada pertukaran terkait dengan kepelatihan dan juga intelijen saja? Analisanya seperti apa kira-kira? Ya, tentu saja kita masih harus melihat apakah nanti akan ada perkembangan MOU ke arah misalnya pembangunan industri strategis. Tetapi saya kira memang kemudian intensifikasi kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan dengan Yordania ini merupakan satu agenda yang menjadi prioritas ya dari pemerintah. Selain tadi kan kaitannya dengan kita tentu kalau berperan lebih erat di kawasan Timur Tengah, kita harus dapat intelijen yang lebih baik, kita punya informasi yang lebih baik, kita punya hubungan yang lebih erat gitu. Tapi selain itu juga kemudian Yordania dengan pengalaman yang di area ditandai instabilitas dan kemudian mampu menjaga diri bermanuver dalam situasi yang seperti itu, tentu juga memberikan banyak pengalaman untuk Indonesia, sekaligus kemudian bisa mendorong peningkatan kapasitas. Nah, tapi apakah kemudian menjadi sesuatu yang akan berkembang di agenda untuk penguatan pertahanan? Saya kira sangat penguatan industri pertahanan merupakan salah satu prioritas juga di dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Kita menyaksikan misalnya berbagai produk baru yang itu kemudian didorong untuk terus kembangkan. Ini tentu saja misalnya nanti Indonesia berhasil mengirim pasukan perdamaian, tentu akan ada butuh koordinasi juga dengan Yordania dan yang tentu akan bisa juga menjadi itu untuk pengadaan senjata dan terusnya. Tapi kita perlu melihat tentu saja ke depan akan seperti apa, tapi tentu saja selama ada alignment, peluang untuk itu terbuka. Baik. Nah, selain terkait dengan pertahanan juga isu Gaza, Pak Sofwan, kalau kita lihat lagi memang ada beberapa bidang yang sudah dijalin kerjasamanya melalui MOU seperti pertanian dan juga ada juga keagamaan. Nah, Pak Sofwan, mungkin secara general saya ingin tahu nih, jika dari perspektif hubungan internasional, bagaimana sebenarnya memastikan terkait dengan parameter yang bisa kita ukur secara jelas ya implementasinya agar MOU yang sudah dijalin ini benar-benar dijalankan, tidak hanya pada tingkat seremoni. Nah, mungkin dari perspektif hubungan internasional, tata caranya itu seperti apa sih Pak? Apakah memang ada tindak lanjut yang bisa kita follow up juga sebagai masyarakat mengetahui update-nya gimana Pak? Ya, tentu saja MOU adalah kesepakatan di level yang tertinggi kan, Memorandum of Understanding, berarti kita sudah tahu sama-sama bahwa ada kebutuhan kita untuk bekerja sama. Sudah diidentifikasi area kerjasamanya apa yang kira-kira bisa dilakukan. Tapi kemudian nanti secara teknis tentu akan ditindaklanjuti oleh bagian dalam struktur birokrasi yang terkait, dan kalau dia kemudian berkaitan dengan stakeholder lain seperti pihak
swasta misalnya, tentu akan membutuhkan waktu untuk melakukan koordinasi, konsolidasi, dan seterusnya. Jadi apa yang kemudian bisa dilakukan oleh publik? Publik bisa mendorong transparansi di dalam proses tersebut. Misalnya kita tahu bahwa ada MOU apa saja, kita tahu kemudian sektornya apa saja, dan di sektor tersebut yang kemudian menjadi penanggung jawab kementerian yang mana. Kementerian yang mana, lalu apakah sudah ada mitra spesifik yang misalnya mitra non-negara yang berasal dari masyarakat yang kemudian dibuka peluangnya untuk terlibat gitu ya. Misalnya kalau ada kerjasama di sektor pertanian misalnya, di daerah mana, di sektor apa, dengan teknologi seperti apa dan seterusnya. Kalau kemudian publik bisa mendapatkan informasi yang lebih rinci, tentu publik juga kemudian bisa terlibat lebih jauh. Tetapi kita tentu harus melihat bagaimana setelah MOU ini tentu akan ada pihak di dalam birokrasi yang akan memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti proses tersebut, kemudian mengidentifikasi stakeholder-stakeholder yang relevan, dan kemudian setelah itu barulah proses kerjasamanya kemudian dimulai biasanya dengan bertemukan stakeholder-stakeholder yang relevan tadi, kemudian pembicaraan yang sifatnya lebih operasional akan didiskusikan. Jadi misalnya kalau ada investasi atau aliran dana ke misalnya investasi ke sektor pertanian tertentu di daerah mana dan seterusnya, itu kan ada banyak hal teknis dan stakeholder yang kemudian harus dilibatkan gitu ya. Jadi kita tunggu MOU-nya, kemudian siapa aktor di dalam birokrasi yang akan memiliki tanggung jawab untuk itu, dan kemudian stakeholder lain yang akan dilibatkan di dalam proses itu. Nah, publik bisa memantau dengan meminta transparansi dari pemerintah, dan sekaligus juga bisa kemudian mengakselerasi proses ini kalau kemudian dibuka peluang keterlibatan publik dan pemerintah membutuhkan proses tersebut. Baik, menarik berarti untuk kita nantikan dan kita simak bersama-sama bagaimana hasil dari lawatan atau kunjungan kenegaraan Raja Yordania beserta dengan rombongan ke Indonesia kali ini. Apakah ada MOU baru di sektor baru mungkin yang tercipta, atau juga akan ada informasi tindak lanjut dari sejumlah MOU yang sudah terjalin sebelumnya. Terima kasih Bapak Sofwan Albana, pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia, telah berbagi analisanya bersama kami di Breaking News Berita 1.